Saya Joni Bakar, pemohon 2. Terima kasih Yang Mulia. Oleh pihak KAI sudah pernah dicoba penyelesaian melalui peradilan umum? Yang Mulia, sampai hari ini itu belum pernah dilaksanakan. Dan bahkan kami pernah mengundang secara patut kepada pihak-pihak terkait, terutama KAI dan Peradi, tetapi sampai hari ini belum ada respon. Gitu. Mungkin kalau untuk berbicara tataran konteks hukum, di sini mungkin kami sudah terlalu lelah untuk berbicara, terutama terhadap implementasi profesi kami di lapangan gitulah. Kami sebenarnya lebih sepakat kalau bicara istilah sekarang itu curhat Yang Mulia. Apa sih sebenarnya salah dan dosa kami ini sehingga hakim-hakim di peradilan umum, pengadilan agama mendiskriminasi kami sedemikian rupa gitulah. Dengan satu argumentasi yang memang kami ini sebagai orang hukum juga nggak mengerti. Sebagai pemohon di permohonan ini, kami pribadi saya pernah juga dipersoalkan. Dari seluruh persoalan demi persoalan yang ada itu, tidak ada satupun yang kita berbicara tentang ketentuan hukum. Sehingga yang ada hanya arogansi bahwasanya kami tidak boleh beracara. Bahwa 089 menyatakan, 052 terakhir menyatakan kalian harus ada bas. Terus kami jawab, bahwa kami, apakah itu kan sudah tertuang di dalam putusan 101 Yang Mulia. Yang mana tegas 4 putusan. Bahasa MK menyatakan bahwa masalah penyumpahan itu hanya kewajiban atributif. Gitu. Saya bilang, keputusan MK itu juga erga omnes. Saya bilang. Artinya, lepas dari bagaimanapun tafsiran semua pihak pemilihannya, dia wajib ditaati dan dipatuhi. Saya bilang. Tetapi tetap, artinya argumentasi-argumentasi yang jelas tidak masuk akal, terutama juga terhadap kawan-kawan di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya, karena memang tidak ada lagi hal yang bisa saya sampaikan, di situ saya sampaikan, kalau gitu keluarkan penetapan untuk kami. Itu pun tidak diberikan. Jadi kita ini nggak ngerti, ini maunya hakim-hakim ini apa gitu loh di peradilan ini. Nggak paham kita. Kalau persoalan masalah sumpah, kami sampaikan dengan bahasa awamnya kami udah mohonkan, organisasi ini udah mohonkan sumpah. Tapi kan pengadilan tinggi yang tidak mau. Terus di mana salahnya kami? Organisasi kami sudah mohonkan secara patut, sudah ini. Tapi tetap nggak dikasih. Ujung-ujungnya ini lagi dijadikan senjata untuk menjegal kami beracara. Di mana keadilan? Jadi ini suara saya rasa mungkin suara ribuan daripada advokat KAI Yang Mulia. Yang menjerit di seluruh daerah gitu loh. Mereka terancam dalam menafkahi anak istri mereka. Yang sampai hari ini akhirnya mungkin beralih profesi, kehidupan mereka menjadi nggak jelas gitu. Sementara ini negara yang mengatakan demokrasi, bahwa kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan dari mencari nafkah dilindungi oleh konstitusi. Terus Komnas HAM sudah memberikan satu rekomendasi yang menyatakan kalau ini dilanjutkan akan berindikasi untuk pelanggaran HAM. Itu pun tidak diindahkan. Terus KY juga sudah memberikan rekomendasi bahwa ini adalah konflik advokat. Itu pun nggak. Jadi gimana gitu loh. Kami sangat apresiasi atas arahan Yang Mulia sampaikan, terutama juga sebagai bahan introspeksi diri kami juga sebagai advokat di Republik Indonesia ini. Tetapi mungkin sekali lagi kami juga menyatakan sedikit curahan hati kami. Andai saja Mahkamah Agung tidak merangkul dan menginjak daripada salah satu organisasi ini, kami juga berkeyakinan kami juga bisa secara mandiri menyelesaikan persoalan kami. Tapi yang menjadi problem, yang satunya dipeluk, yang satunya dibuang. Itu istilah kami. Iya. Nah, kami juga tahu ada dalam putusan 067 di Mahkamah Konstitusi ini juga yang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk mengawasi advokat sudah dicabut, gitulah. Tetapi di sini seolah-olah mereka tidak rela dengan kewenangan yang sudah dicabut itu.
Kami pikir demikian Yang Mulia. Terima kasih banyak. Kalau yang dari Ikadin siapa ini? Ada anggotanya Ikadin? Pak Joni Bakar? Betul ya? Tapi jangan-jangan punya KI juga Bapak? Enggak? Double dong? Apa? Coba pakai mic. Kebetulan dari Kadin sendiri ada keanggotaan tersendiri Yang Mulia. Dan sampai hari ini Kadin masih ada. Oh gitu. Kami lebih melanjuti kepada apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua. Yang menyatakan persoalan complicated daripada advokat ini. Ya, sebenarnya kalau kita melihat dan coba menyederhanakan persoalan ini sebenarnya terletak kepada dibatasinya hak beracara kami. Jadi kami melihat dan kawan-kawan di seluruh Indonesia itu hanya melihat persoalan itu. Tentang bagaimana isi daripada undang-undang itu sendiri mungkin bagi kami tidak ada problem gitu loh. Tentang ketentuan wadah tunggal. Yang mana yang kami pahami dalam putusan 101 itu memang dinyatakan peradi dan KA itu de facto. Berarti sampai dengan hari ini Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat itu belum mempunyai wadah tunggal sebagaimana yang dimaksud dari Undang-Undang AKUO. Nah, kenapa ini menjadi kenapa ini menjadi rumit dan sangat dilematis? Persoalan ini setelah lahirnya SKMA 089 dan 052 terakhir. Kami lebih menitik beratkan kepada 052 terakhir. Yang mana di situ ada perintah kepada setiap hakim mempertanyakan berita acara sumpah. Gitulah. Ini yang menjadi satu dilematis bagi kami. Sementara di satu sisi kami mengajukan permohonan, organisasi kami mengajukan permohonan tidak pernah diindahkan. Walaupun sudah ada putusan 101 yang tegas sudah menyelesaikan daripada persoalan yang ada tentang advokat. Cuman selama ini tidak pernah diindahkan kalau dari kami yang memohon. Dan di sisi lain lagi, setelah kami laksanakan sumpah sesuai dengan keyakinan kami, gitu loh. Nah, sumpah kami itu tidak pernah dianggap ada. Jadi setiap kali kami hadapkan di saat peradilan bertanya tentang BAS, kami tunjukinlah BAS yang ada itu. Mereka nyatakan ini bukan dari PT. Terus pertanyaan siapa yang salah? Ketua saya bilang. Kami sudah memohonkan secara patut, organisasi kami sudah memohonkan secara patut. Tapi tidak pernah diindahkan. Nah, ini dijadikan lagi alat untuk mempersulit kami dalam menjalankan profesi. Iya. Jadi intinya demikian Yang Mulia, terima kasih. Sekarang Prof. Takdir saya persilahkan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Wakil, para anggota Mahkamah Konstitusi. Yang pertama saya respon adalah pertanyaan dari Yang Mulia Idewa Gede Palaguna, bahwa sebenarnya tidak menarik, tetapi konteksnya pada waktu Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Bapak Haripin A. Tumpa mengeluarkan surat 052 KMA garis miring 5/2009 kepada para ketua pengadilan tinggi, pada saat itu normanya seperti itu dan belum ada pengujian kan gitu. Belum ada pengujian, belum ada persoalan. Jadi melihat bahwa intinya hanya ada satu organisasi, kemudian untuk menjadi profesi advokat harus dilantik di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi, maka sikap seperti itu. Nah sekarang ada pengujian. Nah membahas situasi ini, maka kita menyerahkan soal isu konstitusionalitas atau tidaknya kepada Mahkamah Konstitusi, tapi melihat pada persoalan-persoalan masa lalu, maka kita tidak ada kepentingan untuk mempertahankan pasal 4 itu. Bahkan terhadap pasal mengenai satu-satunya organisasi itu pun kita tidak berkepentingan untuk menyatakan harus satu atau multibar ataupun hanya satu-satunya begitu. Jadi kita menyerahkan persoalan itu kepada pemerintah begitu. Dan Mahkamah Konstitusi ketika hal ini diuji. Kita tidak ada interest, tidak ada kepentingan untuk mempertahankan harus monobar atau single bar atau multibar. Dan kaitan juga dengan penyumpahan harus di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi. Tidak ada kepentingan untuk mempertahankan itu. Diserahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi ke depan. Demikian. Baik. Yang Mulia.
Terima kasih, Bro. Izin yang mulia. Ya. Saya Joni Bakar, mungkin ada ingin mempertegas saja kebetulan dari Mahkamah Agung. Artinya dari hal yang disampaikan oleh Mahkamah Agung tadi, mungkin di sini ada satu bentuk sedikit trauma dari kami gitu ya, dalam pasca putusan 101 yang memang selama ini jelas tidak diindahkan. Makanya dari jawaban Mahkamah Agung tadi pada yang mulia itu kami juga ingin bertanya, bentuk wujud apa daripada Itu jaminan? nanti tidak perlu dianukan sekarang. Ya. Nanti kita yang anukan. Jalan putusan kita nanti bagaimana? Oke. Tidak perlu dianu langsung ya. Oke, siap. Makasih yang mulia. Ya. Terima kasih yang mulia. Langsung saja. Saya Joni Bakar, pemohon 2 dalam perkara 036/PUU Strip 13/2015. Terima kasih. Kami di sini sedikit ingin mempertanya tanpa mengurangi kepada pihak terkait. Oh ya, betul. Yang kami dengar di luar sana itu dari pihak Peradi ini sudah pecah jadi 3. Jadi kami juga mohon dipertegas, ini pihak terkait dari Peradi yang mana. Terima kasih yang mulia.